Pria ini terkunci di ruang pameran selama 10 tahun. Setiap hari banyak orang datang untuk menontonnya. Tapi dia cukup senang, karena di sini tidak perlu bekerja atau mengeluarkan uang. Juga diberikan makanan dan minuman gratis. Tidak ada tekanan hidup. Di waktu luang, dia mengawasi pengunjung di luar. Sampai hari ini, manajer membawakannya kabar baik. Seorang wanita akan datang bersamanya besok. Pria itu sangat gembira setelah mendengar ini. Akhirnya dia mengakhiri kehidupan lajangnya. Dia mulai latih badan segera. Dia juga memulihkan vitalitas dan menyemprotkan parfum. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siap memberi kesan baik pada gadis itu. Keesokan harinya, saat pintu perlahan terbuka, seorang gadis cantik muncul. Tunggu sampai gadis itu membuka matanya. Pria itu mulai membaca puisi cinta dengan suara keras. Yang dia hafal tadi malam. Lalu mengajaknya berkeliling rumah. Tapi gadis itu tidak tertarik sama sekali. Malah dia cari cara untuk melarikan diri. Lihat tidak bisa membuka jendelanya. Dia lari ke tempat lain untuk mencari. Saat pria itu memperkenalkan koleksi mainannya, gadis itu buru-buru lari ke kamar tidur. Tak terduga pria itu lagi siap kejutan untuknya. Tapi gadis itu tidak senang sama sekali. Lalu dia berlari ke jendela. Melihat ada orang datang, dia langsung sembunyi. Pikir dirinya akan punya orang untuk diajak bicara. Tapi gadis itu bertanya di mana pintu keluarnya. Membuat pria itu sangat bingung. Katanya tinggal di sini sangat nyaman. Kenapa harus mencari cara untuk melarikan diri? Kalau bosan bisa nonton TV. Kalau capek ada kursi pijat. Tapi gadis itu sangat sedih setelah mendengar ini. Untuk menenangkan suasana hatinya, pria itu pergi ke dapur sendiri. Menyiapkan makanan yang lezat. Tapi dia tidak mau memakannya. Ditambah lagi ada orang yang menonton saat dia makan. Membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak ingin makan. Lihat itu, pria itu makan duluan. Dan menunjukkan bahwa dia memiliki nafsu makan yang baik. Kali ini gadis itu bilang satu kalimat yang membuatnya kecewa. Lalu dia memintanya untuk mencium bau makanan. Tapi pria itu bilang rasanya sangat enak dan bergizi. Makanannya sangat harum. Gadis marah berteriak keluar. Bilang itu bukan makanan sungguhan. Lalu bicara dengan pria itu. Bilang di sini dari makanan hingga minuman semua palsu. Dunia luar sini jauh lebih besar. Tempat ini tidak beda dari rumah tahanan. Pria itu melihat gadis itu tampak tidak tenang. Jadi membuat alasan dengan bilang dia mengantuk. Bahkan mengajaknya tidur bersamanya. Dengan gitu, mereka bisa mempertahankan keturunan bersama. Tapi ditolak mentah-mentah. Pria itu tak berdaya, hanya bisa kembali ke kamar tidur sendirian. Di malam hari gadis itu berbaring di sofa dan tertidur. Pria khawatir dia akan masuk angin. Jadi ambil selimut untuk menutupinya. Dan taruhkan mainan favoritnya di samping bantal gadis itu. Gadis itu bangun, melihat mainan di tangan. Rasanya orang ini cukup baik. Jadi ada ide yang berani di benaknya. Keesokan paginya pria itu tiba-tiba menemukan koleksi mainannya hilang. Lalu melihat gadis itu menggunakannya untuk membuat pola pada kaca. Melihat gambar ini pria itu terlihat bingung. Lalu dia memberitahunya bahwa ini adalah dunia luar. Itulah rumah umat manusia yang sebenarnya. Membuat pria itu semakin bingung. Bukankah ini rumah? Ternyata bumi saat ini ditempati oleh robot. Penduduk kurang dari 10 miliar, mereka bisa dikatakan jadi makhluk langka. Pria ini adalah salah satu orang yang dipenjara oleh robot. Di sisi lain gadis itu telah melihat dunia besar. Dia tahu betapa hebat rasanya kebebasan. Jadi dia tidak ingin terjebak di sini. Dia bilang dia harus keluar. Malam itu pria ini berpikir keras. Ini juga pertama kalinya. Dia merasa sangat tertekan. Hari berikutnya saat mereka berdua sedang sarapan, laki-laki itu membawa tanaman dalam pot, menghalangi penglihatan robot di luar. Lalu beritahu gadis itu, setiap minggu akan ada pengasuh yang datang membersihkan ruangan. Sampai saat itu, dia bisa bersembunyi di dalam mobil dan melarikan diri. Tiba-tiba gadis itu meraih tangannya. Melihat dia peduli padanya seperti itu, laki-laki itu memberitahunya bahwa dia punya cara lain. Lalu pintu perlahan terbuka, manajer perlahan masuk. Gadis memanfaatkan waktu istirahat untuk membersihkan. Dia segera bersembunyi di keranjang. Akhirnya lolos sesuai keinginannya. Keesokan harinya ketika manajer datang dan bertanya di mana gadis itu, pria itu berpura-pura naif dan bilang tidak tahu.